Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, kali ini kita bertemu kembali pada perkuliahan silvikultur. Kita akan membahas tentang sistem agroforestry. Sebelumnya perlu saya jelaskan bahwa agroforestry ini juga merupakan salah satu resep atau tindakan aplikatif dari silvikultur. Apabila silvikultur itu merupakan induknya, maka ini sistem agroforestry merupakan anaknya di bawah dari silvikultur. Jadi agroforestry ini seperti yang sudah kita tahu merupakan perpaduan tanaman kehutanan dengan jenis-jenis tanaman lain seperti dari pertanian maupun perkebunan, atau juga dapat dipadu-padankan dengan pengusahaan ternak maupun juga di perairan itu dengan beberapa komoditas perikanan, dan juga misalnya seperti tidak hanya ikan ya, tapi udang maupun juga kepiting dan lain-lain. Jadi sistem agroforestry ini merupakan perpaduan dan lebih banyak diterapkan pada lahan pribadi atau lahan milik petani. Karena keunggulan-keunggulannya di mana agroforestry ini dapat menghasilkan produk-produk secara temporal maupun juga secara permanen, secara rutin dalam pengaturan waktu yang bisa disesuaikan. Selama itu petani juga nantinya memelihara pohon yang menjadi tabungan dia di saat masa-masa jangka panjang. Baik, kita akan masuk ke slide kedua. Jadi terdapat beberapa model agroforestry yang dapat dikembangkan. Misalnya adalah pertama agrosilvopastur, di mana ada perpaduan antara tanaman pertanian dengan peternakan, dan juga ada komponen kehutanan di sana. Kemudian juga ada silvopastural, di mana tanaman kehutan itu ditanam pada lahan penggembalaan atau lahan peternakan. Kalau di luar negeri seperti di Amerika, kemudian di Eropa atau di Australia, silvopastur ini diterapkan dengan pepohonan itu menjadi penaung bagi, atau juga dapat menjadi sumber HMT atau penaung jenis-jenis HMT rumputan dan hijau-hijauan yang lain. Tapi kalau di Indonesia ada sedikit perbedaan sistem silvopasturalnya, di mana pakan itu yang dibawa ke dalam atau hijauan, pakan dan lain dari pepohonan maupun rumputan itu dibawa di kandang. Jadi hewannya dikandangkan. Tapi kalau di luar negeri tadi hewannya itu bebas berkeliaran, tapi sore hari itu hewannya digiring untuk ke kandang terbuka yang lebar. Kemudian itu contohnya silvopastural. Kemudian ada model ketiga, misalnya silvopiscery, di mana tanaman kehutanan itu dipadu-padankan dengan komoditas perikanan. Contohnya paling gampang adalah tambak udang dengan menggunakan tanaman mangrove. Mangrove-mangrovean itu ditanam di sekeliling kolam. Fungsi mangrove ini sendiri merupakan sebagai bioremedian dan juga penyaring. Jadi industri tambak itu menggunakan pakan yang intensif. Kemudian apabila pakan itu tidak termakan, sebagian kan ada pakan yang tidak dimakan oleh ternak itu, kemudian dia akan mengendap menjadi dapat menjadi racun. Nah, ketika para pengelola tambak itu mengeluarkan air untuk dikeluarkan ke laut, air dari kolam itu yang mengandung amonia dan lain-lain yang dapat bersifat racun bagi ternaknya atau hewannya, itu disaring oleh mangrove tersebut. Kemudian air yang bersih dari laut itu dipompa kembali masuk ke dalam tambak. Jadi sebenarnya dengan menanam mangrove dengan luas tertentu itu dapat berfungsi sebagai penyaring alami yang sangat baik bagi keberlangsungan pengusahaan tambak. Kemudian juga ada model agroforestry
apikultur, di mana pengembangan lebah-lebahan ya, perlebahan saat ini lagi berkembang atau lagi ngetren tentang pengolahan ternak trigona atau kelulut atau kelanceng, di mana membutuhkan tanaman-tanaman berbunga seperti tanaman buah atau pepohonan yang jumlahnya cukup untuk dapat mempertahankan koloni lebah tersebut. Kemudian pada slide ketiga, kalau tadi adalah model-model pengusahaan agroforestry-nya, yang slide ketiga ini kita akan membahas tentang pola tanamnya. Jadi pohon pepohonan maupun tanaman lain yang dikembangkan secara bersama-sama itu pada suatu lahan dalam manajemen dan waktu yang bersamaan itu ada beberapa pola tanam yang sering sekali digunakan oleh petani seluruh dunia. Yang pertama misalnya adalah sistem lorong atau sistem alley cropping. Jadi alley atau dalam bahasa Indonesia lembah ya, itu biasanya menyimpan potensi erosi permukaan dan juga alih air maupun angin yang tinggi. Oleh karena itu perlu kita lakukan perlakuan khusus kepada lahannya dan juga sistem penanamannya. Sistem lorong ini dikembangkan seperti lorong-lorong atau gang-gang pada landscape perbukitan dengan pengaturan jarak tertentu. Kemudian yang kedua adalah pola tanam alternate rows atau sistem jalur berselang. Jadi pepohonan ditanam satu jalur, sedangkan di sebelahnya itu pada jalur sebelahnya itu ditanam dengan komoditas lain. Komoditas pilihan bisa berupa tanaman pangan maupun tanaman buah, kemudian HMT atau tanaman lain. Kemudian di sebelahnya ditanam lagi jalur pertanaman pohon. Jadi ketika dilakukan tanaman semusim atau yang bersifat tidak lama tadi, komoditas tanaman musiman ini sudah panen, sedangkan tanaman pepohonan yang ditanam pada jalur sebelahnya ini dapat menyerap hara maupun air dari tanaman semusim tadi yang pengelolaannya agak intensif tadi. Jadi seiring waktu berjalan, maka pepohonan ini dapat memasuki masa panen dan juga kemudian dapat menjadi tabungan bagi petani. Selanjutnya adalah pola tanam trees long border. Nah, ini sering sekali kita temukan pada lahan-lahan terutama di daerah dataran rendah ya, di bawah, di mana pepohonan itu ditanam sebagai pembatas lahannya. Jadi ada dua manfaat ya, selain dia menanam pohon untuk keuntungan ekonomi, juga berfungsi sebagai pembatas atau penanda bahwa lahan itu milik pribadinya, atau juga dapat digunakan sebagai sekat supaya ternak-ternak yang mencari makan secara bebas itu tidak masuk ke dalam lahannya. Itu adalah manfaat dari sistem pola tanam trees long border. Kemudian yang keempat adalah sistem acak atau random mixture. Jadi di mana sistem penanaman itu dilakukan acak, jadi tidak ada pengaturan jarak tanam antara pohon atau juga antar tanaman pangan atau perkebunan dalamnya secara teratur. Ini banyak ditemukan juga di Provinsi Lampung, di mana sistem pertanaman acak ini biasanya dikembangkan dari perkembangan misalnya lahan yang awalnya tidak terlalu banyak tanam, misalnya tanam pertanian saja, kemudian ingin dikembangkan menjadi tanaman perkebunan seperti kopi, kakao, buah-buahan dan lain-lain. Kemudian petani itu melihat ada keuntungan apabila saya menjual kayu, kemudian dia menanam tanaman pepohonan di situ. Tetapi karena keterbatasan lahan, biasanya dia hanya menempatkan saja, tidak melakukan pengaturan jarak tanam yang baik. Jadi hanya ditanam karena lahan, terutama ditemukan pada petani dengan lahan yang tidak terlalu luas. Kemudian sistem acak ini juga dapat terjadi karena awalnya adalah tanaman pepohonan berkayu atau bisa disebutkan seperti hutan. Kemudian ditebang karena dia merasa
manfaatnya secara ekonomi kurang. Jadi dia melakukan penebangan pada pohon atau pohonnya sudah dijual, kemudian untuk mengisi lahan yang kosong tadi, spot-spot yang kosong itu diisi dengan tanaman perkebunan atau pertanian, sehingga terbentuklah sistem agroforestry secara alami di situ. Bukan alami secara terjadinya, tapi sistemnya itu terjadi karena ketidaksengajaan dari petani ingin menjualnya. Kemudian pada slide keempat kita dapat melihat skema atau juga sketsa, dapat dikatakan sebagai sketch atau sketsa dari pola-pola tanam tadi. Paling kiri itu adalah sistem pola alley cropping, di atas sebelah kanan itu nomor 2 adalah alternate rows, yang ketiga adalah trees along border, yang keempat adalah sketsa penampang atas dari sistem acak atau random mixture. Jadi para mahasiswa dapat melihat pola-pola tanam seperti ini, dan biasanya pada pola tanam alley cropping itu ini penampang dari atas ya, jadi bisa dilihat dari atas, tapi pada lahan ditemukan alley cropping biasanya ditemukan pada lahan berbukit atau miring. Contohnya ini pada slide kelima, ini merupakan contoh aplikasi dari pola tanam alley cropping. Jadi seiring kontur atau menyesuaikan kontur itu ditanam seperti pembatas atau tanaman pagar dalam jalur-jalur yang sama sesuai kontur. Kemudian di antara dua pembatas kontur sesuai kontur tadi itu ditanam tanaman perkebunan maupun tanaman pertanian. Hal ini bermanfaat untuk mengurangi erosi dari atas maupun limpasan air atau tanah dari atas yang berpotensi untuk merusak pertanaman di bawahnya. Oleh karena itu, pola tanam alley cropping ini sangat penting diketahui oleh mahasiswa apabila, terutama nanti kalau mahasiswanya sudah lulus berperan sebagai penyuluh atau juga memberitahukan kepada masyarakat di sekitarnya apabila melakukan penanaman pada lahan berlereng atau miring, ini perlu dilakukan pengaturan tanaman menggunakan alley cropping. Pada slide ke-6 kita dapat melihat contoh aplikasi dari yang kedua, yaitu alternate rows, di mana satu jalur itu digunakan untuk tanaman pohon. Tanaman pohon ini berfungsi untuk bisa sebagai konservasi tanah dan air, kemudian bisa melakukan sebagai naungan, sebagai barrier atau pembatas, kemudian antara dua jalur sehingga pemanenannya mudah, atau fungsi-fungsi ekologi dan ekonomi lainnya. Ini contoh di luar negeri ya, menggunakan mekanisasi pertanian yang sudah modern. Yang ketujuh ini dapat dikatakan sebagai trees along border karena dia melakukan penanaman dengan membatasi kepemilikan lahannya dengan pepohonan. Tapi hal ini juga bermanfaat sebagai pelindung tanaman pertanian di dalamnya. Jadi manfaat trees along border yang lain adalah pelindung, baik dari ternak maupun kalau dia merupakan daerah kontinental seperti di Amerika atau Australia, di mana sering terjadi angin ya, tornado yang besar, sehingga pepohonan yang menjadi pagar ini juga berfungsi sebagai pelindung tanaman pertanian di dalamnya. Kemudian pada slide ke-8 kita dapat melihat pola tanam acak ini antara kopi, kemudian jenis-jenis tanaman lain penaung, atau juga jenis tanaman kehutanan di sana. Jadi ini sepertinya merupakan dari pembukaan lahan yang berkayu atau berhutan, kemudian dibuka untuk ditanami kopi. Di sini terbentuk agroforestry berbasis kopi. Kemudian pada slide ke-9 kita membahas tentang kelebihan agroforestry. Kelebihan agroforestry itu pertama kelebihan secara ekologi, di mana dia mungkin tidak sebaik hutan ya dalam mempertahankan biodiversitas, tapi dia masih memiliki fungsi biodiversitas. Kemudian dia menggunakan sumber daya alam itu lebih efisien karena ada yang menyerap dari tanaman kehutanan, ada juga dari tanaman pertanian, perkebunan itu dapat memanfaatkan sumber daya tersebut. Kemudian pohonnya di sini pada sistem agroforestry mempunyai fungsi sebagai pelindung atau protective function.
Kemudian kelebihan secara ekonomis, kita dapat melihat produksi lahannya itu, persatuan lahan itu meningkat. Karena produksinya tidak hanya dari satu komoditas, tapi dari berbagai komoditas, dan ini dapat dalam satu tahunan, satuan waktu misalnya tahun, itu dapat dapat menghasilkan beberapa produk-produk panenan yang mungkin dapat melindungi harga juga. Kita sering melihat kecenderungan bahwa pada saat tertentu terdapat harga-harga bahan pangan itu yang sangat tinggi, tetapi juga pada saat tertentu itu sangat murah gitu. Jadi ini salah satu kelebihan secara ekonomi. Kemudian misalnya satu komponen produk itu dapat menjadi input bagi tanaman lain. Misalnya ketika kita melakukan pertanaman jalur berselang tadi, alternate rows, kita menanam tanaman pertanian misalnya jagung atau kacang. Nah, komponen yang ditinggalkan ketika kita sudah panen itu banyak mengandung unsur hara nitrogen, penyerap nitrogen ya. Kemudian banyak mikoriza di sana. Ini dapat digunakan oleh tanaman-tanaman lain, misalnya tanaman perkebunannya atau tanaman pepohonannya di sana. Jadi sumber daya atau komponen dari jenis komponen tanaman lain itu dapat dimanfaatkan oleh tanaman komponen yang lain. Kemudian juga hal ini secara otomatis dapat mengurangi biaya dari petanaman tersebut. Kemudian secara sosial dan ekonomi, kelebihannya adalah pertama, karena hasilnya tadi bervariasi, maka dia dapat menciptakan kesempatan pekerjaan sepanjang waktu. Jadi petaninya tidak perlu ketika masa paceklik misalnya, dia tidak usah beralih profesi sebagai buruh atau lain-lainnya, atau pekerja konstruksi, tukang atau yang lain. Jadi cukup mengurus dari lahan agroforestry-nya itu. Kemudian juga dapat menciptakan sistem tabungan ya. Jadi kayu dari pohon itu dapat ditabung ketika misalnya harganya naik, kemudian ada kebutuhan mendesak seperti anak sekolah atau sakit atau ingin membeli sesuatu atau sesuatu, kayu ini berfungsi sebagai tabungannya. Jadi dapat dijual dan harganya juga lumayan, tetapi tidak perlu terlalu intensif kan mengurusnya, karena dia lebih memfokuskan untuk mengurus tanaman perkebunan atau pertaniannya. Jadi ketika sudah berjalan bertahun-tahun, dia dapat menghasilkan keuntungan. Kemudian produk-produknya dapat ditahan sampai harganya baik. Jadi ini kelebihannya, karena dia tidak satu jenis saja, jadi terdapat produk lain yang menjadi alternatif ketika satu jenis itu harganya turun, dia dapat menahan kemudian dijual kemudian setelah tidak terlalu panen raya. Jadi stok barang di pasar itu tidak terlalu tinggi, harganya naik, dia baru mengeluarkan produk tersebut. Hal ini berbeda misalnya apabila dengan satu jenis produk saja. Ketika sudah masuk masa panen, mau tidak mau itu produk tersebut harus dipanen atau dia akan mengalami kerusakan. Tapi tidak punya alternatif lain untuk mengganti hal tersebut. Kemudian kelebihan secara psikologis ini, beberapa ahli menyebutkan bahwa karena ada pergeseran harga dan lain-lain, itu kemungkinan ada hal-hal yang mengagetkan. Kemudian transformasi dari pertanian monokultur atau murni itu menjadi agroforestry itu tidak mengakibatkan perubahan secara mengagetkan bagi petani yang mengelola itu. Selanjutnya kelebihan secara politiknya ini mungkin berkaitan dengan ladang berpindah ya. Jadi agroforestry ini dapat digunakan sebagai resettlement atau juga salah satu best practice atau contoh bagi masyarakat ladang berpindah supaya tidak menjalankan hal tersebut, karena dengan agroforestry ini sistemnya menjamin untuk sistem berkelanjutan. Kemudian juga berdasarkan pengalaman kami di beberapa wilayah, okupasi terhadap lahan hutan itu terjadi karena kebutuhan lahan untuk komoditi perkebunan atau pertanian yang masif. Tetapi dengan agroforestry ini malah ketika harga turun, misalnya karet, sawit, itu petani yang di dalam kawasan hutan tidak punya alternatif selain menjual atau membiarkan tanamannya. Tetapi dengan agroforestry ini karena terdapat berbagai alternatif, jadi ini memudahkan bagi pengelola
kawasan untuk melakukan negosiasi supaya kondisi hutan itu tetap terjaga, kualitas ekologi dan jasa lingkungan terjaga, tetapi juga dia bisa masyarakatnya bisa menghasilkan produk-produk ketika ada komoditas tertentu yang perkebunan non kehutanan ya, perkebunan atau pertanian itu yang harganya turun. Jadi meningkatkan partisipasi dalam masyarakat dalam kawasan tersebut. Dan ini sudah terbukti di beberapa wilayah berdasarkan pengalaman pribadi kami sendiri gitu. Kemudian walaupun ada kelebihan juga terdapat kelemahan agroforestry ini karena sifatnya intensif, jadi beberapa petani tradisional itu agak terjadi kebimbangan ya, harus seperti perkebunannya taman kopi, taman kakao itu dalam sistem agroforestry itu perlu dilakukan teknis-teknis silvikultur yang mereka tidak biasa lakukan. Jadi perlu edukasi-edukasi kepada petani. Kemudian kalau kita menemukan harus mengembangkan sistem agroforestry pada lahan yang kualitasnya kurang atau lahan marginal, unsur haranya kurang atau lahannya kritis, hal itu bisa menjadi halangan bagi pengembangan agroforestry. Jadi membutuhkan waktu yang lama. Kemudian juga ada kemungkinan antar pohon maupun antar komponen, misalnya pohon kehutanan dan juga pohon pertanian dan perkebunan itu kemungkinan ada saling kompetisi. Misalnya pepohonan itu menghasilkan zat alelopatik sehingga dapat mengurangi atau menurunkan kemampuan pertumbuhan dari atau malah mematikan ya dari tanaman pertaniannya. Kemudian ada juga kendala dari sisi ekonominya, di mana kalau kita baru melakukan pembukaan lahan agroforestry itu tentu saja melakukan investasi yang agak besar untuk memulainya. Apabila kita ingin langsung gitu ya. Tapi kalau kita lakukan secara bertahap, sedikit-sedikit, itu tidak terlalu besar biayanya. Kemudian kecepatan menghasilkan itu tidak terlalu besar dibandingkan ketika kita monokultur seperti pertanian murni satu jenis atau misalnya kehutanan saja. Jadi masih ada waktu untuk menunggu. Kemudian apabila lahan terlalu sempit, jadi perlu kerjasama antar kelompok taninya jika pemilikan lahannya terlalu sempit. Jadi hasilnya itu tidak terlalu memuaskan untuk kebutuhan petani tersebut. Kemudian juga ada kendala sosial di mana mungkin pengetahuannya, pendidikan petaninya masih kurang untuk melakukan kegiatan agroforestry ini. Kemudian masa tunggunya juga agak lama, jadi menimbulkan antipati dari petani. Kemudian juga ada yang perlu diperkenalkan, atau juga ada teknik-teknik terbaru yang perlu kita edukasi ke masyarakat. Itu perlu memerlukan effort atau kerja yang lebih. Kemudian juga ada beberapa pengalaman adalah sistem manajemen atau organisasi tata kelolanya, di mana produk-produknya itu tidak bisa langsung dipasarkan karena lokasi maupun karena transportasinya kurang mendukung. Kemudian tahap-tahap untuk persiapannya juga memerlukan waktu, perlu penyuluhan, perlu pendidikan. Merupakan titik tengah atau jawaban dari kebutuhan masyarakat akan produk-produk hasil panen, juga jawaban bagi kita untuk mempertahankan kondisi hutan tersebut dapat berfungsi dengan baik. Walaupun tidak sepenuhnya kawasan hutan itu akan tertutup oleh pepohonan hutan, tapi karena kondisi real saat ini terutama di Provinsi Lampung, kita dapat menjadikan agroforestry sebagai titik tengah atau titik temu bagi pengelola dan juga bagi masyarakat petani dalam kawasan hutan. Demikian perkuliahan kali ini, saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Kita kembali berjumpa lagi nanti pada tema-tema perkuliahan yang lain. Demikian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.